Burundi, negara kecil di Afrika Timur, tercatat sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Menurut Bank Dunia, lebih dari 70% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu berpenghasilan kurang dari 2,15 dolar per hari. Kemiskinan di sini bersifat multidimensional. Tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar. Krisis ini diperparah oleh sejarah konflik, ledakan populasi, dan ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan. Perang saudara selama 12 tahun menghancurkan ekonomi Burundi. Konflik etnis antara suku Hutu dan suku Tutsi mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa, pengungsian massal, dan kehancuran infrastruktur. Meski perdamaian telah dipulihkan, ketegangan politik masih menghambat investasi asing dan pembangunan. Represi pemerintah terhadap oposisi dan kebebasan sipil juga menciptakan ketidakpastian yang memperlambat pemulihan ekonomi. Lebih dari 90% populasi Burundi bergantung pada pertanian subsistem, terutama menanam pisang, ubi kayu, dan kacang-kacangan. Namun, lahan pertanian semakin sempit akibat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 400 jiwa per kilometer persegi. Teknik bertani tradisional dan minimnya akses ke pupuk atau teknologi modern membuat produktivitas rendah. Akibatnya, banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian. Perubahan iklim memperburuk kemiskinan di Burundi. Banjir, kekeringan, dan erosi tanah sering merusak panen. Laporan UNDP pada tahun 2021 menyebutkan bahwa 90% bencana di Burundi terkait iklim mengancam ketahanan pangan. Petani kecil yang tidak memiliki tabungan atau asuransi menjadi korban pertama ketika cuaca ekstrim melanda. Badan PBB atau WFP memperkirakan 1,7 juta orang di Burundi mengalami kerawanan pangan akut. Malnutrisi kronis menjangkiti 56% anak di bawah 5 tahun, menyebabkan stunting yang berdampak jangka panjang pada kesehatan dan produktivitas. Kelaparan sering terjadi di daerah pedesaan, terutama saat musim pancaklik. Sistem kesehatan Burundi termasuk yang terburuk di dunia. Hanya 30% penduduk memiliki akses ke layanan kesehatan dasar. Penyakit seperti malaria, diare, dan HIV masih merajalela. Biaya pengobatan yang mahal memaksa banyak keluarga menjual aset atau berutang, menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Angka putus sekolah di Burundi sangat tinggi, terutama di daerah pedesaan. Hanya 36% anak menyelesaikan pendidikan dasar. Kekurangan guru, fasilitas sekolah yang rusak, dan tekanan ekonomi membuat banyak orang tua memperkerjakan anak mereka untuk membantu di ladang. Tanpa pendidikan, generasi muda sulit memutus siklus kemiskinan. Pengangguran di kalangan pemuda mencapai 65%. Minimnya lapangan kerja di sektor formal mendorong urbanisasi liar ke kota seperti Bujumbura. Namun, kota-kota ini tidak siap menampung imigran. Akibatnya, permukiman kumuh tumbuh tanpa akses air bersih atau listrik, memperluas kemiskinan perkotaan. Perempuan di Burundi menghadapi beban ganda. Mereka mengurus rumah tangga, bertani, dan bekerja apa saja asalkan bisa menambah penghasilan. Hanya 30% perempuan melek huruf, dibandingkan 40% laki-laki. Perkawinan anak dan kekerasan gender juga membatasi partisipasi ekonomi perempuan.
Pandemi COVID-19 memperparah kemiskinan di Burundi. Pembatasan sosial mengganggu perdagangan, meningkatkan pengangguran, dan menaikkan harga pangan. Sektor pariwisata yang mulai berkembang kolaps dalam sekejap mata. Sementara bantuan internasional teralihkan ke penanganan kesehatan global. Konflik dan kemiskinan memicu eksodus pengungsi ke negara tetangga seperti Tanzania dan Rwanda. Sebaliknya, repatriasi pengungsi yang kembali ke Burundi seringkali tidak disertai dukungan reintegrasi, menambah beban ekonomi komunitas lokal. Banyak pengungsi internal hidup dalam kemiskinan ekstrim di kamp-kamp darurat. Burundi masuk dalam daftar negara berpenghasilan rendah yang menghadapi krisis utang. Rasio utang terhadap PDB mencapai 70%, membatasi kemampuan pemerintah membiayai program sosial. Meski mendapat keringanan utang dari IMF, tekanan fiskal tetap tinggi akibat ketergantungan pada bantuan luar negeri.